Yang lu lihat setelah nonton itu, lu ada yang mau lu apa ya lu mau sampein nggak? Oke, sebelum kita ngomongin secara eksternal daripada Korea, kita coba ngomongin internal. Secara eksternalnya apa di Korea itu pas kita nonton film yang antum ngajak ke bioskop tuh loh mas. Setelah para itu apa itu? Kim Min Young apa sih? Apa itu? Iya pokoknya tentang feminis itu ya. Kim Iya, Min itu Young kan, apa itu? itu kan problem-problem awal di Korea adalah ketika posisi perempuan itu tidak dibedakan sama laki-laki. Dibedakan. Iya, berusaha untuk tidak dibedakan. Oh iya. Islam itu kan membedakan, tapi pembedaan Islam bukan diskriminatif. Islam memandang itu ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semuanya sempurna. Tapi di ayat yang lain walaisa dzakaru kal unsa, agak sama dengan perempuan. Laki-laki akalnya lebih tajam, lebih menonjol, perempuan perasaannya lebih menonjol. Maka dalam amalan-amalan ibadah pun dibedakan. Ada perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini pengen berjihad gak? Sedangkan laki-laki ini yang berangkat berjihad, kami ini akan mendapatkan pahala gimana?" Kata Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau taat kepada suamimu, maka itu pahala jihad bagimu. Maka jihadnya seorang laki-laki adalah jihad pergi ke medan perang, jihad ketika mencari nafkah. Sedangkan jihadnya bagi seorang perempuan adalah jihad misalkan membersihkan celana dalamnya suami, menyetrikakan baju-bajunya suami. Bahkan syahidnya bagi seorang laki-laki adalah ketika terbunuh di medan perang. Syahidnya bagi seorang wanita itu adalah meninggal ketika melahirkan. Syahid ya. Nah, itu pemulihan Islam, sebab pandang itu dua-duanya sempurna tapi dari segi yang berbeda. Sedangkan di Korea ingin menyempurnakan perempuan itu dengan pemaksaan penyetaraan gender yang namanya feminisme. Sehingga terjadi apa? Ketimpangan dan kedudukan laki-laki dan perempuan itu gak bener gitu. Atau di film apa tadi ini film tadi ini si pelakor ya, film The Flakor ini. Nah, Islam itu kan mengatur bahwasanya laki-laki itu setiap dari kita itu adalah pemimpin, laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan perempuan itu pemimpin di rumahnya. Artinya apa? Tanggung jawab perempuan paling gede itu adalah di rumah ngurusin anak. Sedangkan di sini dalam settingan videonya yang sering kali dimunculkan dalam film-film Korea, perempuan itu bahkan yang sekarang ini yang film yang kita tonton ini perempuan itu lebih sukses daripada suaminya. Iya benar. Suaminya kan kerjanya numpang nih istilahnya ya. Betul, suaminya kan numpang gitu. Iya. Suaminya kan numpang menjilat terhadap istrinya gitu ya. Nah, suami nggak tahu diri. Padahal kan bukan kayak gitu. Perempuan itu bisa kerja di dalam Islam, tapi tetap suami itu punya harga diri. Suami itu harus lebih bisa menjadi mercusuar dalam ilmu, mercusuar dalam memberi nafkah. Kalau istri sudah menyelesaikan perkara-perkara yang ada di rumah, silahkan kemudian keluar. Karena prioritasnya adalah di rumah. Oke, kita gak ngebahas itu, kita gak membahas tentang mencari nafkah. Ane juga tahu tentang sekarang ini sedang ada wabah, kita semua memiliki kesulitan dalam mencari nafkah. Kita membahas problem dari satu episode. Insya Allah kemudian Insya Allah saya akan jabarkan masalah-masalah di sini dan udah cukup daripada lebih paham, nggak usah nonton 10 episode. Saya paham ini arahnya kemana, nggak perlu banyak referensi tentang Korea. Ini kira-kira film ketiga atau keempat yang saya tonton daripada K-drama, dan yang selesai itu baru, nggak semuanya selesai ya. Semua selesai. Tapi insya Allah kalau kita memiliki sebuah pandangan yang mustanir, pandangan yang meluas dan memiliki cara pandang yang selayaknya dimiliki oleh orang-orang Muslim, apa itu kalau kata Syekh Taki itu kan mengaitkan fakta dengan kehidupan manusia dan alam semesta. Itu secara horizontalnya. Tapi kalau secara lebih luas lagi adalah ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Mengaitkan segala yang ada di sekitar kita, itu kalimatnya Iqra, membaca segala sesuatu yang ada di kita, membaca kitab-kitab, membaca Al-Qur'an segalanya, tapi juga mengaitkan masa lalu kepada masa sekarang untuk persiapan ke masa yang akan datang. Itu ciri orang yang mustanir.
Mustanir itu berpikirnya luas. Maka ketika ada masalah yang kecil, dia memiliki bayangan-bayangan yang luas. Maka seperti itulah kemudian pemikiran seorang muslim. Kita itu kadangkala kita sibuk terhadap sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena pemikiran kita gak musnanir. Kita gak tahu arah kemana. Kita kemudian kita kemudian penasaran terhadap hal-hal yang gak penting bagi seorang muslim. Padahal ciri bagi seorang muslim dalam surat Al-Mu'minun adalah salah satunya apa? Meninggalkan hal-hal yang gak berguna bagi kita, yang gak bermanfaat bagi kita. Oke, ketika kita memiliki pandangan mustanir, contoh, maka orang-orang yang sudah memiliki pandangan mustanir, kenapa sih kok Mas Fuad punya keyakinan aneh kalau nonton Korea aneh aman? Kenapa? Karena saya berusaha untuk memiliki pemikiran yang seperti itu. Pernah satu ketika ada satu pondok bilang gini, Mas, Ustadz, Ayo Ustadz bikin konten banyak nonton film. Tolong dong Ustadz sebutkan film-film yang kemudian bisa saya tontonkan kepada santri-santri saya. Jadi pondok mau dititalkan film gitu loh. Aku bilang gini ke Ustadznya, mohon maaf Ustadz, ini saya belum bisa kasihkan judul. Kenapa? Karena kalau berbeda orang maka berbeda hikmah yang ditangkap gitu. Maka nggak sembarang orang diizinkan untuk nonton. Jadi awal-awal bagi orang itu harus memiliki pemikiran yang sempurna, pemikiran yang benar-benar kepribadian seorang muslim, dan dia kemudian baru ketika ada informasi seperti apapun larinya kepada kacamata Islam, dan insya Allah ketika larinya kepada kacamata Islam maka dia akan menghasilkan hikmah di situ. Oke, balik lagi ke masalah film lagi, Mas. Iya, gimana? Di sini aku ngelihat ada 4 ya. Yang pertama problem tabayun, yang kedua problem kepercayaan, yang ketiga problem mental, yang keempat problem pernikahan atau bahkan problem poligami gitu ya. Padahal di sini gak ada poligami ya, kita ngebahas tentang poligami insya Allah. Ya, problem tabayun ini apa sih? Problem tabayun kan jelas dalam Al-Quran ketika awal-awal kita nge-live kita ngebahas tentang Ibunda Aisyah. Di situ yang paling menonjol dalam peristiwa Ibunda Aisyah adalah ketika peristiwa hadisul if. Di situ ada anjuran ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang belum pasti berita yang dia membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti. Antusibu qauman bijahalatif fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa? Karena berita yang seperti ini kalau tidak segera kita cari tahu, kalau tidak segera kita konfirmasi, maka akan menimpakan sebuah musibah, nggak cuma kepada kamu tapi kepada sebuah kaum dalam ayat Al-Hujurat ini dan menyebabkan kamu itu menyesali perbuatan. Sunwo ini kan ceritanya nggak tabayun kepada suaminya, dia hidup dengan asumsi. Dia kemudian bermain-main dalam asumsi. Sebenarnya film yang 10 episode ini bisa diselesaikan kalau seandainya Sunwo itu tabayun gitu. Iya, langsung nanya, ngobrol ya. Karena tidak punya kebiasaan bertabayun sehingga episodenya lama, dan kita gak ngerti tabayun itu apa dalam Islam, sehingga muslimah pun yang muslim pun masuk dalam drama ini. Kenapa? Kalau kita sudah tahu ya Allah cuma masalah tabayun, ngapain kita nonton gitu. Jadi kalau sudah, jadi kita gak menyalahkan yang nonton sih, cuma saya mengedukasi teman-teman sekalian. Nah, ini orang yang gak tabayun kenapa kemudian hidup daripada asumsi, dan perlu diketahui bahwasanya semua pernikahan itu bisa menjadi retak, bisa menjadi rusak. Permasalahannya itu berasal dari yang namanya asumsi. Jadi Adam itu ditipu sama iblis lewat apa yang dihembuskan kepada Siti Hawa, dan kemudian memberikan asumsi-asumsi, sehingga bahwasanya kalau makan ini kemudian kita itu bisa jadi kayak malaikat, kita bisa abadi, Allah itu ngebohongin kamu, asumsi-asumsi, sehingga kemudian membuat sebuah kecelakaan besar buat Adam dan Hawa. Gini. Nah, contoh misalkan Mas Fuad pergi berdakwah, pergi ke Lombok misalkan berdakwah, atau ngisi fas di Surabaya. Kan yang namanya istri gak boleh keluar tanpa izin Mas Fuad ya. Yang namanya istri tanpa izin suami itu gak boleh keluar. Tiba-tiba 3 hari sudah dakwah, udah capek, udah mesen Grab, pergi ke rumah, masuk rumah diketok-ketok, ternyata istri gak ada.
Ketika kita masuk rumah ternyata Hasan dibiarkan. Perasaan antum gimana, Mas? Perasaan aku, Nah, ya kaget lah, istri kemana? istri Kok Hasan kemana, tinggal di istri sini kemana? gitu. Nah, kalau kita tinggal dua masalahnya, mau kita hidup dengan asumsi atau kita bertabayun, dek kamu kemana? Kalau kita hidup sama asumsi, maka itu akan menjadi salah satu percikan-percikan yang bisa menghantarkan kepada perceraian. Nanti ternyata ini di filmnya ada perceraian kan di episode ke-6. Ada. Semuanya udah bisa kebaca gitu loh. Ada perceraian. Kenapa? Dimulain daripada asumsi. Kita bisa kemudian kata ini jangan-jangan nemuin tetangga ini ya. Jangan-jangan ini nemuin Mas Hidayat ini. Mereka bermesra-mesraan misalnya. Jijik. Itu kan asumsi-asumsi. Jadi yang diperlukan dari sini adalah karena kita cacat dalam hal komunikasi di sini. Mereka antara suami dan istri komunikasinya tidak baik. Antara suami kepada istri komunikasinya nggak benar. Dan kemudian apa? Silaturahmi. Asumsi itu masalah tentang silaturahmi. Nah, asumsi itu adalah sebuah hal yang buruk. Wa in tuti man aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ngikutin kebanyakan manusia, maka kita akan keluar dari jalan kebenaran. Keluar dari benar baik dari pandangan manusia, benar secara moral dari pandangan manusia, dan benar daripada pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iyat tabiuna illa don, karena kebanyakan orang mengikuti asumsi. Wa inhum illa yakhrusun, padahal sesungguhnya zon itu hanya mengikuti prasangka, dan prasangka itu sifatnya hanya mengira-ngira saja. Dan mengira-ngira itu di hadis yang lain, di sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya asumsi dan mengira-ngira itu adalah sebagian daripada sebagian besarnya adalah dosa. Dan jauhilah prasangka, kata Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah perkataan yang paling dusta. Ikdzabal hadis, kata Nabi, perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena prasangka itu bisa menghasilkan asumsi-asumsi yang negatif. Jadi kalau ada bisikan malaikat dan bisikan setan, biasanya kita ngambil bisikan setannya. Itulah asumsi. Bukan berarti kemudian berprasangka itu dilarang dalam agama. Prasangka itu bahkan ada yang diwajibkan, ada yang dianjurkan. Prasangka itu yang diharamkan adalah ketika kita berprasangka buruk terhadap orang-orang sekitar kita, sama-sama muslim, orang-orang yang soleh kita prasangka. Dan sedangkan kemudian prasangka yang dibolehkan adalah prasangka ketika kepada orang yang memang dia suka melakukan maksiat. Kita waspada di sini, Bang. Nah, pas waspada ini berjaga-jaga, misalkan ini orangnya suka nyuri nih, pernah keluar masuk penjara gara-gara pencurian uang. Kemudian kita titip uang di situ, maka kita berjaga-jaga. Kita memerintahkan orang lain untuk mengawal orang ini misalkan. Nah, ini prasangka yang dibolehkan dalam agama. Maka kemudian ada juga prasangka yang dianjurkan. Prasangka yang dianjurkan adalah apa? Berprasangka buruk terhadap musuh ketika dalam satu peperangan. Adalah misalkan terhadap orang-orang kafir yang sedang berperang kepada kita, maka prasangka itu dianjurkan dalam agama. Yang keempat adalah prasangka dalam menuntut ilmu. Bayangkan kalau seandainya ulama-ulama hadis itu mengumpulkan hadis isinya husnuzon semua yang penting sehingga tidak ada ilmu hadis, tidak ada hadis yang derajatnya sahih, yang derajatnya doif, tidak ada hadis yang kemudian derajatnya mutawatir. Ini tentang tabayun. Tabayun itu disebabkan asumsi. Asumsi itu problemnya komunikasi dan silaturahmi. Problem komunikasi itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, problem konsumsi itu adalah maka diajarkan dalam Islam untuk memperbanyak salam, karena bisa menimbulkan rasa kasih sayang, cinta antara satu dengan yang lainnya, memperpanjang umur dan kemudian menyambung, memperpanjang rezeki dan memperpanjang umur. Nanti kita bisa lihat korelasinya ketika orang Korea dengan segala K-dramanya itu tidak memiliki silaturahmi. Antum lihat dalam fakta kehidupan dia, kan ini film diambil daripada realita ya. Kita ambil realitanya betapa banyak orang Korea itu melakukan bunuh diri. Semuanya sudah dijelaskan dalam Islam. Semuanya udah dijelaskan gitu. Ngapain kita itu terjerembab masuk dalam film-film yang nggak berguna. Oke lah, antum nonton, kalau antum selesai nonton kemudian antum dapat pelajaran, aku angkat topi. Tapi ketika antum nonton antum jadi halu,
Ya Allah, antum muslim, antum punya Quran, antum punya teladan terbaik, antum punya sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua sudah dijelaskan oleh mereka-mereka, semua dijelaskan oleh beliau Muhammad SAW. Dan kemudian apa? Barang siapa yang menyambungku, kata Allah, aku akan menyambungkannya. Barang siapa yang memutusku, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Ini masalah silaturahmi. Maka dalam sholat itu rapatkan barisan, istawu istaqimu wa'taru sufufakum. Karena siapa yang merapatkan barisan, Allah pun akan merapatkan hubungan antara mereka. Barang siapa yang merenggangkan barisan, maka Allah akan merenggangkan hubungan dengan mereka, memperburuk hubungannya. Nah, dari hubungan silaturahmi ini, dari kemudian menimbulkan kurangnya silaturahmi, kurangnya komunikasi, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap mereka antara suami dan istri karena komunikasinya gak baik, sibuk kerja kan, dalam film ini, sehingga menimbulkan rasa saling tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Itu. Padahal saling percaya itu adalah satu hal yang paling penting dalam pernikahan. Satu hal yang paling penting ketika kita menjalin hubungan yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha. Maka di situ itu yang sangat penting. Oke, dari kemudian ketidakpercayaan ini, maka muncullah ketika dia gak percaya sama orang, maka muncullah dia tidak percaya terhadap diri dia sendiri. Mentalnya rapuh. Mereka mudah putus asa. Sedangkan seorang muslim tidak diajarkan untuk putus asa. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mental muslim adalah mental yang terbaik, jenis mental yang ras paling baik di antara makhluk-makhluk yang pernah ada. Kenapa? Nabi mengatakan, ajabali amril mu'min, inna amrohu kullu khair. Bahwasanya sesungguhnya menakjubkan seorang muslim. Mental muslim itu luar biasa. Segala urusannya dari mentalnya itu berbuah kebaikan. Kenapa? Karena tidaklah seorang muslim itu mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, mental orang Korea ini biasanya dia itu ambisius, tapi rapuh. Kenapa? Rapuh terhadap problem. Indonesia kuat terhadap problem, tapi dia kurang dalam hal bersyukur. jadi Indonesia itu biasanya kalau problemnya dia kuat, tapi rapuh dalam ambisi. Nah, seharusnya muslim itu dia ambisius karena tujuannya adalah surga, dan dia bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian. Yang kemudian dari ketika dia mentalnya rusak di situ, maka masuklah kepada mental ketika mereka melakukan hubungan, yakni hubungan dalam pernikahan. Nah, kenapa kemudian aku katakan ini kemudian problemnya adalah problem yang kemudian keluar terhadap problem poligami misalkan? Karena di sana kan menikah aja menjadi sebuah hal yang tabu ya. Ternyata aku nonton tadi, baca-baca di Tirto, ternyata 90% laki-laki di situ gak menikah di usia matang, dan 77% perempuannya gak menikah juga. Kan gila-gilaan itu loh. Mereka kenapa sih kok gak menikah? Aku baca orang-orang Perancis itu makannya lebih sering makan bersama anjing mereka daripada pasangan-pasangan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka membawa pasangan itu adalah sesuatu yang berisiko. Pasangan bisa mengkhianati, pasangan itu bisa menghabiskan harta kita. Sedangkan anjing itu setia. Jadi pasangan di situ tidak lebih setia daripada anjing. Jadi derajat manusia itu rusak, sudah benar-benar rusak, dan parahnya kita yang muslim menjadikan mereka sebagai kiblat kita. Nah, balik lagi kepada Korea. Misalkan problem tentang kenapa sih kok harus ada poligami. Nah, Islam itu kan syariat yang sempurna. Islam itu kemudian ketika kita berbicara syariat tentang nikah, ada kalimat fankihu ma tawbalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Kenapa? Karena ketika ada pernikahan sini, Allah yang paling ngerti populasi perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau populasinya misalkan 50-50 kalau dari tahun 2020, meskipun banyak yang diragukan oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa sih kok ini 50-50, ada konspirasi apa, kita gak ngebahas di situ. Tapi coba pakai data tahun 94. Data tahun 94 misalkan gini, jumlah perbandingan laki-laki dengan perempuan itu 51 banding 49.
Misalkan kalau ada populasi 100 juta, berarti perbedaan di sini sudah ada 200 juta perempuan yang nggak kebagian pasangannya. Nah, perempuan yang nggak kebakalan menjadikan pasangan itu akan menjadikan apa? Dia iri untuk mendapatkan pasangan. Dia pengen punya pasangan. Oke lah, mungkin ada beberapa yang tidak setuju terhadap poligami. Antum tidak sukanya antum terhadap poligami, jangan membuat antum itu menyatakan bahwasanya mengkambing hitamkan syariat Islam. Karena syariat ini diturunkan bukan cuma buat antum, tapi buat untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', berarti ini yang terbaik dalam kemudian melakukan sistem yang paling baik. Laki-laki itu kan kadangkala bosen sama istri, dan juga istri itu kata Nabi itu akalnya setengah, sedangkan kemudian agamanya pun setengah. Apa akalnya setengah, kesaksiannya itu hanya diambil setengah dalam perhakiman karena logikanya tidak sekuat laki-laki. Dan agamanya setengah, kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan ibadah, termasuk ibadah melayani suami di setiap waktu. Ketika ada haid, ketika ada nifas, ketika kemudian ada masa menyusui ataupun hamil, mereka terhalang dari itu. Sedangkan laki-laki ini hasratnya tinggi. Maka di sini laki-laki dianjurkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Menikah dalam takaran poligami. Kenapa sih kalau poligami? Bayangkan ketika 100 juta ini perbandingan 49-51 berarti ada 2 juta. 2 juta itu berpotensial untuk mendapatkan kehidupan yang merana daripada yang lain. Mereka 2 juta inilah yang kemudian berpotensial menjadi seorang pelakor yang menggoda laki-laki orang. Dan namanya perempuan yang pengen diperhatikan dong, itu naruri ya. Maka Islam menjelaskan ini tentang problem masalah untuk mencegah problem-problem seperti pelakor-pelakor ini. Maka 2 juta ini kemudian berpotensial untuk menjadi seorang pelacur, berpotensial menjadi aktivis dalam perzinahan. Mereka 2 juta inilah yang ada 2 juta inilah yang kemudian berpotensial untuk menjadi seorang perempuan yang akan mengaborsi anak-anak mereka karena tidak ada anak. Maka kalau kita berbicara tentang problem di sini, kalau kita kembalikan kepada Islam dan memandang secara mustanif, kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Ada tesis, saya menjelaskan tesis tadi, tabayun, kemudian krisis kepercayaan, kemudian rusaknya mental, kemudian poligami, dan kemudian antitesisnya adalah tabayun itu adalah komunikasi yang baik, dan kemudian saling percaya antara satu dengan yang lain. Berarti ini problem muamalah. Dan kemudian mudah putus asa itu berarti problem kodok dan kodar. Nah, jadi problem muamalah dan akidah, kemudian problem kodok kodar, dan kemudian pernikahan ini problem syariat. Ketika akidah kita benar, muamalat kita benar, kodok kodarnya kita benar, kemudian syariat kita benar, insya Allah masalah-masalah seperti ini tidak akan terjadi. Dan kemudian ada tesis, sintetis, antitesisnya apa? Kesimpulannya apa? Selama kita meninggalkan syariat, maka problem-problem akan berjatuhan, berdatangan satu demi satu, sehingga semakin lama semakin banyak. Mungkin itu aja, Mas. Luar biasa. Saya nggak nyangka loh antum bikin seserius itu, masya Allah. Tapi dalam sih, bagus banget sih itu. Itu keren banget sampai sedetail itu. Dan by the way kita kehadiran Ustadz Cahyo Karena di ini sini. udah terlanjur nonton ya. Udah terlanjur nonton, daripada tinggal dosanya doang, mending ada faedahnya gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Cahyo nggak denger ya? Tiduran. Halo Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini ya, live dulu ya, live dulu. Lu gua baru disapa. Ya, siap Ustadz.